Banyak orang berpikir kehilangan pekerjaan itu selalu datang dengan suara keras. Padahal kenyataannya seringkali tidak. Kadang datangnya pelan, target makin berat, suasana kantor mulai berubah, atasan mulai bilang perusahaan lagi evaluasi, jam kerja makin panjang tapi rasa aman makin pendek. Dan kamu mulai pulang ke rumah dengan satu pertanyaan yang gak enak. Kalau suatu hari aku benar-benar berhenti kerja, aku siap nggak? Masalahnya, banyak orang baru panik setelah semuanya terlambat, setelah surat keluar, setelah kontrak habis, setelah gaji terakhir masuk. Padahal, orang yang paling tenang saat badai datang biasanya bukan orang yang paling kaya, tapi orang yang sudah punya cadangan. Dan di video ini, saya mau cerita sesuatu yang sangat nyata, sangat relate, dan mungkin sangat dekat dengan hidup banyak orang. Tentang kenapa sebelum resign atau resign dari pekerjaan, kamu seharusnya sudah menyiapkan 5 bisnis cadangan ini. Bukan supaya langsung jadi kaya, tapi supaya saat pekerjaan utama goyah, kamu tidak ikut hancur. Cerita nyata. Orang biasa yang terlihat aman, padahal sedang cemas. Saya kenal tipe orang seperti ini. Mungkin kamu juga. Kita sebut saja namanya Rian. Rian umur 34 tahun. Kerja kantoran. Gajinya lumayan. Setiap pagi berangkat rapi. Pulang malam. Akhir bulan tetap ada transfer masuk. Dari luar hidupnya kelihatan aman. Dia punya motor. Kontrak rumah masih jalan. Anaknya mulai sekolah. Istrinya sesekali jualan kecil-kecilan. Tapi belum dianggap pemasukan. Jadi walaupun dia kerja tetap, sebenarnya hidupnya tidak benar-benar aman. Karena kalau satu sumber itu hilang, semuanya ikut goyang. Dan titik baliknya datang dari hal yang sederhana. Suatu malam, setelah makan, istrinya bilang, "Kalau kantor kamu kenapa-napa, kita punya pegangan apa?" Pertanyaan itu sederhana, tapi buat laki-laki yang tiap hari harus merasa kuat, itu bisa terasa seperti tamparan. Bukan karena istrinya salah, tapi karena dia tahu pertanyaan itu benar. Rian diam, karena jawabannya gak ada. Titik sadar, gaji besar belum tentu aman. Sejak malam itu, Rian mulai sadar satu hal. Banyak orang mengejar gaji naik, tapi lupa menyiapkan pintu kedua. Padahal masalah hidup itu bukan cuma soal berapa besar penghasilanmu hari ini, tapi juga kalau penghasilan utama berhenti, kamu jatuh sekeras apa. Dan ini yang jarang dibahas. Banyak karyawan terlihat mapan, tapi sistem hidupnya hanya berdiri di satu tiang. Selama tiang itu kuat, semuanya aman. Tapi kalau tiang itu retak, hidup bisa langsung miring. Dari situ, Rian mulai berpikir, dia tidak bisa terus hidup hanya mengandalkan kantor. Bukan berarti dia mau resign besok. Bukan berarti dia benci pekerjaannya. Tapi dia sadar, punya bisnis cadangan itu bukan tindakan nekat. Itu tindakan waras. 5 bisnis cadangan yang bisa membuat kamu lebih siap resign. Nah, dari cerita seperti Rian inilah kita masuk ke inti pembahasan. Kalau kamu masih kerja hari ini, justru ini waktu terbaik untuk membangun bisnis cadangan. Karena kamu masih punya sedikit nafas, sedikit stabilitas, dan sedikit ruang untuk mencoba. Berikut 5 bisnis cadangan yang realistis, relate, dan bisa bikin kamu lebih siap kalau suatu hari harus keluar dari pekerjaan utama. Yang pertama, jualan makanan atau minuman sederhana. Kenapa ini paling sering jadi pilihan? Karena makanan itu dibutuhkan terus. Orang bisa menunda beli barang, tapi tidak menunda makan. Rian memulai dari hal kecil. Istrinya memang bisa masak. Akhirnya mereka coba jual sarapan sederhana ke tetangga dan teman kantor. Nasi uduk, lontong, dan beberapa lauk rumahan. Awalnya cuma 10 bungkus, lalu 15, lalu 20. Uangnya belum besar. Tapi dari situ Rian belajar sesuatu. Ternyata uang tidak harus selalu datang dari slip gaji. Dan itu penting sekali. Karena saat bisnis kecil itu menghasilkan uang pertama, yang tumbuh bukan cuma pemasukan, tapi juga kepercayaan diri. Kalau kamu masih kerja, model seperti ini cocok. Karena bisa dimulai dari rumah, bisa dibantu pasangan atau keluarga, dan uangnya bisa muter cepat. Tidak harus makanan berat juga. Bisa minuman literan, frozen food, snack atau bekal kantor. Yang penting, simple, dibutuhkan, dan bisa diulang. Yang kedua, jasa dari skill yang sudah kamu punya. Banyak orang merasa tidak punya modal bisnis. Padahal kadang modalnya sudah ada,
Cuma bentuknya bukan uang, bentuknya adalah skill. Rian punya teman kantor namanya Dimas. Siang dia kerja seperti biasa. Malam dia bantu UMKM bikin desain promo dan edit video pendek untuk media sosial. Awalnya cuma freelance kecil. Bayarannya juga belum besar. Tapi lama-lama kliennya bertambah. Kenapa? Karena dia responsif. Hasilnya cukup bagus. Dan dia konsisten. Tidak harus kamu jago luar biasa. Kadang yang dicari orang itu bukan yang paling hebat, tapi yang mudah dihubungi, tepat waktu, dan bisa menyelesaikan masalah. Skill yang bisa dijadikan bisnis cadangan misalnya desain, edit video, admin marketplace, foto produk, bikin konten, ngetik, translator, atau ngajarin software tertentu. Kalau kamu masih kerja, bisnis jasa ini bagus karena tidak perlu stok barang. Bisa dikerjakan malam atau akhir pekan, dan marginnya cukup sehat. 3. Reseller atau titip jual produk yang sudah punya pasar. Rian juga pernah mencoba satu model yang sangat masuk akal untuk karyawan. Jualan tanpa harus produksi sendiri. Dia mulai dari produk yang sudah jelas pasarnya. Bukan produk aneh-aneh, bukan yang terlalu viral sesaat. Tapi produk yang memang orang cari. Misalnya, camilan, kebutuhan rumah tangga, produk anak, perlengkapan dapur, atau barang kebutuhan harian. Kenapa model ini cocok? Karena kamu tidak perlu mikir produksi dari nol. Kamu tinggal belajar, cari supplier yang benar, ambil margin yang masuk, dan jual ke lingkaran terdekat dulu. Ini bisa dimulai dari teman kantor, grup WhatsApp, tetangga, atau sosial media pribadi. Yang penting, jangan asal ambil stok banyak. Bisnis cadangan itu tujuannya bikin kamu siap, bukan bikin kamu panik karena barang numpuk. Mulai kecil, tes pasar, lihat produk mana yang muter cepat. 4. Jasa berbasis lokasi. Antar, titip, bantu belanja. Ini bisnis yang sering dianggap kecil, padahal justru sangat realistis. Setelah sadar hidupnya rapuh, Rian mulai melihat sekeliling. Ternyata banyak orang di kompleknya sibuk. Ada yang nggak sempat ke pasar, ada yang butuh titip beli barang, ada yang malas keluar malam. Dari situ muncul ide sederhana, jasa bantu belanja dan antar barang sekitar rumah. Mungkin terdengar biasa, tapi di dunia nyata, bisnis yang menghasilkan itu sering justru yang seperti ini. Dekat, dibutuhkan, dan memudahkan. Kalau kamu punya motor, kenal area dan bisa dipercaya, ini bisa jadi cadangan yang menarik. Dan yang bikin orang repeat order bukan cuma jasanya, tapi rasa aman. Kalau saya minta tolong dia, beres. Bisnis seperti ini memang mungkin tidak terlihat keren di Instagram, tapi seringkali lebih nyata menghasilkan uang daripada ide yang terlalu rumit. 5. Paket solusi, bukan cuma jual produk. Ini level berikutnya. Setelah beberapa bulan, Rian mulai mengerti. Orang itu sebenarnya tidak cuma beli barang, mereka beli kemudahan. Jadi, misalnya, daripada cuma jual lauk, mereka bikin paket makan 3 hari, paket bekal kerja, paket sarapan keluarga, atau paket camilan kantor. Daripada cuma jual jasa desain, bisa bikin paket konten 7 hari, paket promo UMKM, paket foto plus desain plus caption. Daripada cuma jual produk rumah tangga, bisa bikin paket kebutuhan bulanan, paket anak kos, paket ibu rumah tangga hemat. Kenapa ini lebih kuat? Karena kalau kamu jual solusi, orang tidak terlalu sibuk membandingkan harga satuan. Mereka lebih fokus pada manfaat. Ini bikin hidup saya lebih gampang. Dan bisnis yang membuat hidup orang lebih gampang, biasanya lebih mudah bertahan. Bagian paling relate, kenapa harus sebelum resign? Karena saat kamu masih kerja, kamu masih punya satu hal yang sangat berharga. Kesempatan mencoba tanpa tekanan penuh. Kalau kamu baru mulai bisnis setelah pekerjaan hilang, tekanannya beda. Kamu bukan lagi bereksperimen, kamu sedang bertahan hidup. Itu sebabnya bisnis cadangan idealnya dibangun sebelum keadaan memaksa. Supaya kalau nanti sesuatu terjadi, kamu tidak mulai dari nol. Kamu sudah punya sedikit pelanggan, sedikit pengalaman, sedikit pemasukan lain, dan yang paling penting, sedikit rasa tenang. Karena ketenangan itu mahal. Orang yang punya pemasukan cadangan walaupun kecil, biasanya mengambil keputusan lebih waras dibanding orang yang benar-benar kosong. Penutup emosional, cerita Rian itu sebenarnya bukan tentang bisnis, tapi tentang kesadaran. Kesadaran bahwa hidup dewasa itu tidak cukup hanya rajin kerja.
Kita juga harus siap kalau keadaan berubah. Dan kadang, bentuk tanggung jawab paling dewasa itu bukan kerja lebih keras di tempat yang sama, tapi membangun cadangan diam-diam untuk melindungi orang rumah. Jadi, kalau hari ini kamu masih kerja, masih ada gaji, masih ada rutinitas, jangan tunggu semuanya goyah dulu, baru belajar cari jalan lain. Mulai kecil, mulai pelan, mulai dari yang paling dekat dengan hidupmu. Karena tujuan bisnis cadangan itu bukan supaya kamu langsung terlihat sukses, tapi supaya saat hidup berubah, kamu tidak ikut runtuh. Tulis di komentar, kalau kamu masih kerja hari ini, dari 5 bisnis cadangan tadi, mana yang paling mungkin kamu mulai duluan? Jualan makanan atau minuman, jasa dari skill, reseller atau titip jual, jasa antar atau titip, paket solusi,